Thumma qala al-musannifu wa asbabul fasadil ammah al-arba'ah. Nah, sekarang beliau akan membahas tentang kenapa jual beli kok bisa fasid, kok bisa batal. Apa saja sebabnya? Sebab-sebab umum lah. Kata beliau, asbabul fasad al-ammah, secara umum sebab-sebab rusaknya jual beli itu ada 4. Yang pertama jahalah, kedua ikrah, ketiga gharar, taghrir, apalagi kemudian wal ghalat, kesalahan. Jadi ada 4 sebab penting umum dalam jual beli, di mana apabila sebab yang 4 itu ada, maka itu berdampak jual beli bisa rusak. Ada 4. Yang pertama jahalah, apabila tidak jelas, dan tidak jelasnya ini merupakan tidak jelas yang fahish, yang keterlaluan, melampaui batas. Al-mufdiya ila niza'in muskil litasawi hujjat torfain. Apabila ketidakjelasan tadi menimbulkan percekcokan, menimbulkan masalah antara kedua pihak penjual dan pembeli. Nah, litasawi hujjat torfain, apabila sama antara hujjah penjual dan pembeli, jadi tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Sehingga apabila menjual barang, barangnya tidak ada, barangnya tidak jelas, itu bisa menimbulkan jual beli itu rusak. Ini sebab yang pertama. Jual barang, barangnya nggak ada, barangnya tidak diketahui, itu bisa menimbulkan fasadul bai'. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal ikrah fi ra'il Imam Abi Hanifah. Adanya unsur paksaan ketika menjual atau ketika membeli. Fi ra'il Imam Abi Hanifah, menurut pandangan mazhab Abu Hanifah, itu dikatakan fasid. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila ada unsur paksaan, mun sampeyan tak meleh bernikah petena sampeyan, le nikah iko cak batil, baik batil. Mun sampeyan tak melenin gula nikah, pentol gula misalkan, nikah sampeyan nikah petena, jual pentol. Jadi ini sebab yang kedua, ikrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lapar na. Mari deer sampean bagi. Tidak stay dungki. Wal gharar, kemudian unsur penipuan merupakan sebab rusaknya jual beli. Awit tadlis, atau penipuan dalam kurung taghrir. Jadi apabila terjadi penipuan dalam fil ausaf, sifatnya malih HP ki mulus, eko ancan saya jual. Ternyata tinggal terima tak mulus, maka dapat membatalkan jual beli. Wal maqadir, atau dalam timbangan atau ukurannya, meleh beras sekilo, encan saya jual sekilo, ternyata tinggal tempeng dapat ke rumah belum 100 gram, orang 200 gram, ya nikah bisa merusak jual beli. Fasad istilah mereka Hanafiyah. Wa aktsaru ma yaqau fil buyu wasyarikat, dan yang banyak terjadi penipuan itu fil buyu, dalam transaksi jual beli, wasyarikat, dalam perusahaan. Kabai isyatin, seperti menjual kambing, wastirati annaha tuhlab kaza. Jadi ketika dia ingin menjual ini kambing perah ini, setiap harinya bisa menghasilkan 500 mili air susu misalkan. Ketika di waktu transaksi dia beli, ternyata ketika diperah setiap harinya tidak nyampe pada 500 mili, bahkan tidak 1 mili pun misalkan. Au aqal tsumma tabayyana aksu, kemudian tidak sesuai dengan yang dikatakan tadi.
Katanya sapi perah, ternyata ketika diperah tidak keluar air susu. Au akal, katanya tadi 500 mili setiap kali diperah, ternyata hanya 10 gram, 10 mili. Au anha hamil, katanya kambing ini hamil misalkan. Ternyata pas nyampe di rumah kambingnya tidak hamil. Fahadza wasfun mustamilun ala ghararin yufsidul aqdah. Maka sifat-sifat yang seperti ini ada di dalamnya penipuan, di mana dengan adanya penipuan yufsidul aqd, bisa merusak akad. Kemudian juga di antara adanya unsur penipuan, contohnya adalah istiratu ribhin safin li ahadis syuraka duna ghairihi. Adanya persyaratan akan ada gaji murni lebih dibandingkan pada satu karyawan, tidak pada karyawan yang lain. Padahal pekerjaannya sama, orangnya juga sama, latar belakangnya juga sama. Cuma kenapa ini digaji lebih? Ini mendapatkan 50%, sedangkan karyawan yang lain mendapatkan 10%. Kenapa itu terjadi? Berarti apabila terjadi seperti itu, tandanya ada penipuan di sini. Maka itu yang menyebabkan akad seperti itu rusak. Faqad la tarbahu syarikah siwa hadzal qadr. Ya, barangkali perusahaan tidak akan mendapatkan untung kecuali sesuai dengan gaji yang satu orang ini yang yang diprioritaskan misalkan. Fahadza mufsidun lil aqd, maka ini semua merusak pada akad. Ammal ghararu fi aslil maqudi alaihi, adapun penipuan yang terjadi pada dasar maqud alaih, artinya apa? Kan jan fasid nih kan mun bani terjadi ning dasar. Apabila terjadi dalam barangnya maqud alaih, kabai ilhamli fi batni ummihi, seperti menjual janin yang masih ada di perut induknya misalkan, wanahwi atau semacamnya, fahadza ghararun, bukan hanya yufsid tapi yubtilul aqda, dapat membatalkan akad karena ada pada rukun, karena janin yang akan dijual itu merupakan barang atau maqud alaih berupa mabi. Wal ghararu, apa definisi dari gharar? Wal ghararu an yata'ammada ta'aquda ala amrin mauhumin ghairi mauthuqin bih. Gharar, yang dimaksud gharar atau penipuan adalah ayyata'ammad, harus niat, at-ta'aqud, bertransaksi, sengaja melakukan transaksi, ala amrin mauhum, atas sesuatu yang tidak jelas, hanya dihayalkan saja, ghairi mauthuqin, tidak dipercaya apakah sesuai atau tidak. Ini namanya gharar. Wal ghalat, ini merupakan sebab yang keempat. Jadi sebab yang pertama jahalah, kedua ikra, ketiga gharar, kemudian yang keempat ghalat. Ghalat ini kesalahan. Kesalahan. Jadi kesalahan itu dapat merusak jual beli. Kesalahan ini yang akan disebutkan oleh beliau, ada 3 macam kesalahan. Yang pertama, fi dzatil maqud alaih, pada barang yang akan dijual atau akan dibeli. Misalkan saya beli burung, ternyata yang dikirim misalkan dikirim kelinci. Saya beli HP, ternyata yang dikirim TV. Berarti ini kesalahan ada di mana? Dzatil maqud alaih. Apabila terjadi pada dzatul maqud alaih, maka jual belinya batal, bukan fasik, batal. Sambian beli jagung, ternyata sebagian apa? Beras poteng kan. Itu juga membatalkan, bukan hanya merusak tapi membatalkan.
apabila terjadi ghalat, terjadi dzatil ma'qud alaih. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, au fi jinsihi, atau pada jenisnya. Gula mesin HP Samsung, ternyata yang dikirim HP Oppo. Salah dalam jenis. Jadi kalau barang ya benar HP, tapi jenisnya beda, maka itu juga dapat membatalkan jual beli. Bukan hanya merusak tapi membatalkan. Yang mana kesalahan yang akan merusak tapi tidak membatalkan? Au fi wasfin marhubin fihi. Ini yang ketiga, kesalahan pada sifatnya. Saya pesan atau saya membeli HP Samsung misalkan. Ya, HP ini zat ma'qud. HP-nya Samsung. Jadi yang dikirim HP Samsung. Cuma saya minta yang sifatnya itu kameranya misalkan. Kameranya yang 50 megapiksel misalkan. Ternyata yang dikirim yang 18 megapiksel. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kesalahan ada di mana sekarang? Sifat. Maka apabila kesalahan ada di sifat, maka itu jual belinya tidak batal, tapi ada khiyar. Perhatikan, ini kayak sebut lagi fahuwa apa? Huwa apa itu? Ghalat. Iya. Fahuwa, maka kesalahan itu yaj'alul aqdah fil akhiri ghairu lazim, akan menjadikan akad fil akhir, pada akhir. Apa maksudnya fil akhir? Fil akhir ini kasih maksud wasfin marhubin fihi. Jadi sampean bisa tulis akhir yang dimaksud wasfin marhub. Jadi apabila kesalahan ada pada sifat, maka akadnya itu ghairu lazim. Artinya dalam kurung fihi khiyar. Tapi jual beli ini kita rusak, kita betal, cuma beda khiyar. Mesen HP Samsung, kameranya 50 megapiksel misalkan. Ternyata tinggal ada Pak HP Samsung bener, tapi kameranya 50 megapiksel. Nah, maka saya punya khiyar ketika itu untuk melanjutkan jual beli atau tidak melanjutkannya. Wa fil awwalaini, apa yang dimaksud awwalain? Ghalat fi dzatil ma'qud alaih atau ghalat fi jinsihi. Mafhum? Kesalahan apabila terjadi pada barang, mesen HP saya kirim sapeh misalkan. Au fi jinsi, mesen HP Samsung, ternyata saya kirim HP Oppo. Nikah. Apabila kesalahan fil awwalaini, fil ma'qud alaih au fi jinsi, yaj'alul aqda batilan. Nah, batilan nikah atop ke kama. Aqda fil akhir ghairu lazim, atop ka lazim, ghairu lazim. Ghairu lazim wa batil min asasi, ya. Dari dasarnya ya. Ya, dari bungkelan ini kebetal. Mafhum?